hard disk eksternal udah biasa. Tapi kalau NVMe eksternal, kayaknya menarik nih. Halo semua, Jun di mana? Masih ingat gak sih, zaman dulu tuh kita kalau pengen punya hard disk eksternal yang murah gitu ya, itu beli enclosure untuk hard disk 3,5 inci. Enclosure-nya gede, udah gitu masih pakai power eksternal lagi. Jadi walaupun judulnya adalah hard disk eksternal, ya ujung-ujungnya mau dibawa pergi juga repot karena berat banget dan ribet lah, mesti pakai kabel tambahan gitu kan. Nah, setelah itu tren baru yang muncul adalah hard disk 2,5 inci eksternal. Nah, ini yang akhirnya bertahun-tahun jadi idola. Semua orang yang pakai PC biasanya punya hard disk eksternal. Nah, setelah itu muncul perkembangan berikutnya, SSD 2,5 inci eksternal. Walaupun secara ukuran masih sama 2,5 inci, tapi dia jauh lebih ringan dan jauh lebih kencang. Sampai akhirnya muncullah yang baru lagi, NVMe eksternal. Sebelumnya buat kamu yang hobi editing video dan gambar, ada program gratis yang wajib kamu punya. WinX DVD Summertime Limited Giveaway. Ada 3 program yang bisa kamu download dengan gratis. Yang pertama ada WinX Video Converter. Ini adalah program untuk mengconvert, ngedit, nge-save, nge-resize video dan musik, termasuk nge-cut, nge-crop, trim, nambahin subtitle, dan juga nge-adjust parameter video. Kemudian ada HDR Project. Ini adalah program untuk editing foto. Jadi kamu bisa merubah foto kamu yang kurang cakep jadi cakep banget di sini. Dan terakhir ada WinX Media Trans untuk mentransfer media file antara iPhone, iPad ke komputer kamu dan juga membackup iOS data dari device kamu. Karena kita tahu pakai iTunes nggak enak banget. Dan giveaway ini waktunya terbatas cuma sampai akhir bulan Agustus 2021. Langsung klik linknya ada di deskripsi. Kita semua tahu bahwa SSD NVMe itu kenceng banget. Dibandingkan dengan SSD SATA, dia kecepatannya bisa mencapai kurang lebih 7 kali lipat. Jadi maksimal untuk yang generasi 3 itu bisa mencapai 3,5 GB per second. Gimana dengan NVMe kalau ditaruh di enclosure kayak gini? Apakah bisa speednya juga full seperti spek yang kita harapkan? Atau jangan-jangan bakal bottleneck? Nah, di sini kita akan coba praktekin. Karena banyak orang udah tahu, pastinya saya yakin kamu juga udah tahu tentang transfer speednya SATA, transfer speed NVMe, terus transfer speed USB. Semua orang udah tahu. Tapi begitu semua hal itu digabungin jadi satu, bisa jadi kita bakal bingung mana sih yang bakal bekerja gitu kan. Nah, di sini kita bakal bahas tentang enclosure SSD NVMe biar kamu nanti nggak salah beli, dan semisal udah beli, kamu nggak salah pakai. Jadi jangan sampai kamu beli ini terus, wah kok speednya pelan banget. Karena mungkin bisa aja kamu salah transfer ke device yang memang lambat atau ya hal-hal yang semacam itulah ya. Nah, di sini saya udah ada 1 unit enclosure untuk NVMe dari Unitech. Ini dia jalan di USB 3.1 Gen 2. Nah, ini artinya dia punya speed mencapai 10 gigabit per second. Jangan bingung antara bit dan byte. 10 gigabit itu kurang lebih transfernya adalah 1250 megabyte per second dibagi 8 ya. Nah, di produk ini yang datang nggak dengan NVMe-nya pastinya ya. Hanya enclosure doang kosongan beserta kabel USB-C ke USB-C. Nah, untuk bisa pakai ini ya yang jelas kamu harus punya juga SSD NVMe terpisah yang nantinya kamu pasang masukin ke dalam sini. Nah, tadi kita bahas bahwa enclosure ini punya spesifikasi transfer rate 10 gigabit per second. Nah, ini yang kita harus bisa nyambung-nyambungin antara enclosure-nya, NVMe-nya, USB port-nya, sampai ke hard disk atau SSD yang ada di laptop atau di PC tempat kita akan melakukan transfer data dengan enclosure ini. Nah, dan satu hal juga yang perlu kamu tahu adalah tentang pemilihan kabel. Jadi saat kamu beli ini, dapat kabelnya adalah USB-C to USB-C. Tapi kita tahu, nggak semua sistem punya port USB-C. Artinya, kamu harus beli kabel terpisah, konektor USB-C ke USB-A. Nah, ini yang nggak boleh sembarangan. Kalau zaman dulu masih pakai hard disk eksternal gitu ya, yang USB 3 atau USB 2, kamu tinggal datang ke toko, bilang beli kabel USB 2, kabel hard disk gitu kan, atau beli kabel hard disk USB 3. Kamu bakal dikasih, harganya nggak terlalu mahal, dan kemungkinan speednya emang cocok-cocok aja.
Tapi sekarang udah nggak bisa kayak gitu karena perkembangan teknologi USB udah canggih banget. Ada 3.0, 3.1, Gen 1, Gen 2, 3.2, Gen 1, 2, bla bla bla, banyak banget lah. Dan kabelnya pun juga akan banyak banget. Harganya juga beda-beda. Bahkan kalau kamu mau cari yang high speed yang bisa mensupport 10 gigabit per second ini, harganya nggak murah. Semua hal tadi, kabel, terus enclosure-nya, NVMe-nya, port USB, dan segala macamnya itu berhubungan dengan bottleneck. Bottleneck itu artinya, kalau kamu punya device yang ini kenceng banget misalkan, terus kamu lakukan transfer data ke device yang lambat, maka mereka akan jalan di speed yang lambat, mengikuti kecepatan yang paling pelan. Jadi kalau kamu ini punya kenceng banget, katakanlah 3,5 GB per second, dan ketemu yang cuma 500 mega, maka akan jalan 500 mega. Dan di sini, yang bisa berperan sebagai bottleneck ada banyak banget. Tadi udah disebutin beberapa dari enclosure-nya sendiri, dari kabelnya sendiri, bahkan sampai ke PC atau laptopnya. Kalau ada yang masih bingung dengan prinsip bottleneck, saya jelasin singkat aja. Enclosure ini punya transfer rate 10 gigabit per second atau sekitar 1/4 gigabyte per second. Nah, NVMe yang kamu pasang di sini, kalau emang dia NVMe yang bagus, dia punya transfer speed 3,5 GB per second. Artinya, dari NVMe-nya, SSD-nya, masuk ke enclosure ini aja udah terjadi bottleneck. Dari 3,5 GB turun menjadi 1/4 GB doang. Nah, kalau kamu nanti pakai kabel yang ternyata kabelnya cuma 5 gigabit per second, itu hanya sekitar 625 megabyte, maka kecepatannya akan turun lagi, ikut ke 625. Dari tadi 3,5 GB turun ke 1/4 masuk enclosure, di kabelnya turun lagi jadi 625. Begitu masuk ke PC yang ternyata pakai hard disk, dia akan turun lagi jadi 120 MB per second. Bayangin, dari 3,5 GB turun sampai 120 MB. Itulah gilanya bottleneck. Akhirnya kamu beli barang ini yang mahal-mahal banget ini, kalau sampai kamu pakainya cuma ke hard disk doang, nggak akan berguna. Cuma buang-buang uang. Jadi kalau kamu mau beli enclosure dan juga SSD NVMe untuk dijadikan eksternal, pastiin bahwa kamu akan melakukan transfer ke sesama NVMe. Atau paling enggak ke SSD SATA. Jadi pastiin aja di PC atau di laptop target kamu, misalkan kamu kerja di kantor, ya pastikan aja bahwa PC kamu di kantor yang bakal sering kamu pakai untuk transfer data, itu udah pakai minimal SSD SATA. Syukur-syukur dapat NVMe. Oke, langsung aja kita tes ya. Apakah bener ini tadi dia bilang bisa 10 gigabit per second dengan kabelnya yang juga harusnya mensupport 10 gigabit per second. Langsung kita tes aja. Di dalam enclosure ini saya pasang SSD NVMe Adata XPG. Ini XPG yang lama ya. Nah, sebelum saya mulai tesnya, saya harus cek dulu performance dari si XPG-nya dulu, langsung nancep di motherboard. Dapat speed maksimumnya berapa? Di sini terlihat bahwa saya bisa dapat read speed mencapai 3400 MB per second dan write speed mencapai 1118 MB per second. Jadi selisihnya banyak ya. Dan ini karena dia adalah SSD NVMe yang terhitung murah, dia bisa dapat read speed kencang, itu udah bagus banget. Write-nya segitu, berarti kalau saya pasang di sini bottleneck-nya nggak terasa karena ini 1250 dan write yang saya dapat dari SSD-nya adalah 1118. Cocok pakai ini. Nah, kebetulan ada satu PC saya yang nggak punya port USB-C, jadi akhirnya saya harus cari kabel lagi. Ini adalah kabel dari Unitech juga, USB-C ke USB-A, yang punya rate speed mencapai 5 gigabit per second secara teori yang tertulis di speknya. Nanti kita buktiin, apakah pakai kabel ini dengan kabel bawaan dari enclosure-nya, apakah kecepatannya akan berbeda atau enggak. Nah, langsung aja kita tes pakai kabel yang ini dulu nih. Ini kabel 5 gigabit per second. Secara teori, maksimum transfer rate-nya berarti adalah 625 MB per second atau setara dengan kecepatan dari USB 3.0 atau 3.1 Gen 1 atau 3.2 Gen 1. Emang agak pusing nih, ntar kita bahas di video yang lain ya. Nah, ternyata saat dilakukan tes, hasil yang muncul adalah read speed yang didapat 462 MB per second dan write speed-nya adalah 447 MB per second. Masih masuk akal ya, dari 625 ternyata maksimal dapat 450-an lah. Kemudian saya colokin lagi si kabel 5 gigabit ini
ke port USB yang 10 gigabit per second. Secara teori, harusnya dia akan jalan tetap di 5 gigabit karena bottleneck tadi ya akan mengikuti kecepatan yang terendah. Tapi ternyata terjadi keanehan. Di sini, read speed yang saya dapat mencapai 1 GB per second. Tepatnya adalah 997 MB dan write-nya 931 MB per second. Jadi ternyata kabel Unitech ini walaupun tertulis speknya adalah 5 gigabit, ternyata dia bisa jalan 10 gigabit. Gokil banget nih kabel ya. Tapi ada keanehan lagi nih. Waktu saya pakai kabel USB-C to USB-C bawaan dari enclosure-nya yang harusnya bisa 10 gigabit, terus saya colokin di port USB-C di motherboard yang harusnya punya rate 20 gigabit per second. Harusnya nggak ada bottleneck di sini ya. Tapi ternyata waktu saya tes, beberapa kali saya tes, muncul keanehan. Read speed yang saya dapat bisa full, mencapai 1 GB lebih lah. Ya kurang lebih 1048 MB per second. Fine ya. Tapi ternyata write-nya yang beda banget. Cuma di kisaran 780 MB. Nggak pernah lebih, kadang-kadang bahkan kurang. Cuma di sini saya nggak tahu nih, apakah yang menyebabkan write-nya itu lambat, itu apakah dari port USB-nya sendiri atau dari kabelnya. Karena yang jelas kalau dari ininya, itu jelas nggak kan. Jadi yang berbeda tadi hasilnya adalah setelah saya ganti kabel dan ganti port USB. Tapi ya sudahlah, 780 MB per second itu masih kenceng banget. Jadi, apakah enclosure NVMe ini layak untuk dibeli? Jelas layak, karena ini, wah gila lah, super kenceng. Saya begitu pakai ini, saya nggak mau lagi pakai hard disk eksternal. Semuanya copy data pakai ini. Jadi kayaknya SSD-nya bakal cepet mati ya. Tapi sekali lagi, kalau kamu transfernya nanti adalah ke hard disk internal, ya kurang cocok kalau pakai ini. Dan kalau misalkan kamu udah memang transfernya ke SSD, tapi nggak ada port USB di PC atau laptop kamu, tenang aja, kamu bisa beli kabel seperti ini. Nah, ini kabelnya murah banget. Karena saat saya hunting kabel, itu saya lihat kabel yang 10 gigabit per second itu harganya sekitar 150.000. Gila nggak tuh? Mahal banget ya. Nah, tapi ternyata kabel 5 gigabit ini dari Unitech harganya cuma sekitar 57.000 di official store-nya. Speknya 5 GB, tapi speednya bisa mencapai 10 gigabit. Gokil banget. Sedangkan enclosure-nya ini di official store-nya Unitech harganya 400 ribuan. Dan link untuk kedua barang ini ada di deskripsi, bisa langsung kamu klik aja. Tapi ada satu minus dari pakai enclosure kayak gini. Panas. Bener-bener panas. Jadi kalau ini kamu colokin dan kamu akses doang, kamu baca-baca data, nggak sampai transfer gitu ya. Itu kalau kamu pegang lumayan anget lah ya. Tapi begitu kamu pakai transfer data gede, beberapa menit gitu ya. Terus begitu transfernya selesai, kamu mau ambil, kamu pegang, panas banget. Bener-bener yang saya nggak rekomen kalau kamu habis transfer langsung kamu pegang. Jadi ini adalah minus yang ya nggak bisa diapa-apain sih. Dan bukan salah dari enclosure-nya. Karena emang SSD NVMe yang high speed itu kalau transfer emang bakal panas. Cuma selama ini kita nggak pernah sadar karena dia ada di internal dan nggak pernah kita pegang. Tapi selain itu, fine. Beli aja nggak bakal nyesel.